Abdul Wahid Hasyim adalah pahlawan nasional yang lahir pada 1 Juni 1914, yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan juga pernah sebagai Menteri Agama pada era Orde Lama. Ia adalah ayah dari Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, dan anak dari Hasyim Asy'ari, pendiri ulama dan pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, pada tahun 1951, ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Setelah ia menikah di usia 25 tahun dengan Sholihah, putri Kyai Haji Bisri Syansuri, dan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Aisyah Hamid, Baitlawi, Salahuddin Wahid, Umar Wahid, Lili Wahid, Hasyim Wahid. Abdul Wahid Hasyim tidak menempuh pendidikan sekolah dasar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu Holland Inland School. Ini terjadi karena ayahnya, yaitu Hasyim Asy'ari, dikenal sebagai tokoh anti sekolah yang didirikan oleh penjajah. Sejak kecil, Abdul Wahid Hasyim belajar di Madrasah Salafiyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ia berhasil mengkhatamkan Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian setelah lulus dari madrasah, ia diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adik dan santri-santri pesantren seusianya. Pada usia 13 tahun, ia belajar pendidikan Islam di pesantren Siwalan Panji di Kabupaten Sidoarjo. Namun ia dapat bertahan selama sebulan. Kemudian ia pindah ke pondok pesantren Lirboyo. Pesantren ini pun ia hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Akhirnya pulang untuk belajar mandiri di rumahnya sendiri. Abdul Wahid Hasyim mempelajari bahasa Arab hingga mahir. Setelahnya ia mempelajari alfabet Latin sekaligus belajar bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Perannya dalam pendidikan Islam di Indonesia adalah mendirikan sekolah. Selain kreatif dalam gerakan politik dan sumbangsihnya terhadap perjuangan melawan penjajah secara diplomatis, pada tahun 1944 ia mendirikan sebuah sekolah tinggi Islam di Jakarta. Saat itu pengasuh sekaligus pimpinannya dipegang oleh Kyai Haji Ahmad Kahar Muzakir. Dan peran dalam kemerdekaan Indonesia adalah menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, di usianya yang masih 23 tahun, ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Wahid Hasyim dengan segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, NU, dan pesantren telah menjadikan lapisan sejarah keislaman dan keindonesiaan yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Yang selanjutnya, penggagas sila ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai pengganti dari bunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tidak terlepas dari peran Wahid Hasyim. Pada mulanya, rumusan sila pertama ditolak oleh penduduk Indonesia yang beragama non-muslim, karena tidak hanya umat Islam saja yang ikut berperan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, namun berbagai pihak. Kemudian Wahid Hasyim mengusulkan diubahnya sila pertama berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Wahid Hasyim memang dikenal sebagai tokoh moderat, subnatif, dan inklusif. Peran dalam perpolitikan Indonesia. Ia pernah menjadi Menteri Agama Republik Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Jabatan ini merupakan hasil penunjukan langsung oleh Presiden Soekarno. Kemudian ia menjadi Menteri Agama selama 3 periode kabinet secara berurutan. Periode pertama Kabinet Hatta mulai pada 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950. Periode kedua Kabinet Natsir sejak
September 1950 sampai 27 April 1951. Periode ketiga Kabinet Sukiman mulai 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kemudian pernah juga menjadi Ketua Partai Masyumi pada tahun 1939. Nahdlatul Ulama menjadi anggota MIAI, Majelis Islam Al Indonesia, sebuah badan federasi partai dan ormas Islam pada zaman pendudukan Belanda. Saat pendudukan Jepang, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1943, ia ditunjuk menjadi Ketua Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, menggantikan MIAI. Selaku pemimpin Masyumi, ia merintis pembentukan Barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Wahid Hasyim wafat akibat kecelakaan mobil di jalan yang menghubungkan kota Cimahi dan kota Bandung. Ia wafat pada tanggal 19 April 1953 di usianya yang 39 tahun. Saat itu sedang ia berjalan untuk menghadiri rapat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumedang. Kecelakaan terjadi karena mobil terselip akibat jalan licin yang disebabkan hujan deras.